Adik-adik, sebelum mulai materi kita hari ini, mari sama-sama kita lihat video singkat berikut ini. Tetapi ketika kita tarik kertasnya satu hentakan dengan cepat, maka apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, sebelum mulai materi kita hari ini, mari sama-sama kita lihat video singkat berikut ini. Ketika kita tarik kertasnya secara perlahan, maka gelasnya akan mengikuti kecepatan kertas. Tetapi ketika kita tarik kertasnya satu hentakan dengan cepat, maka apa yang terjadi? Maka gelasnya akan cenderung mempertahankan keadaan diam atau gerakannya dengan kecepatan tetap. Inilah yang disebut dengan inersia atau kelembaban benda. Baiklah adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton, kemudian kedua hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, kita lanjut langsung ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini adalah rumusannya adalah sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0. Apabila resultan gaya yang bekerja pada benda 0 atau tidak ada resultan gaya, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi konsepnya untuk hukum 1 Newton ini yaitu pertama benda akan diam, ya. Kemudian benda akan bergerak lurus beraturan, yaitu GLB. Berarti untuk materi ini adik-adik perlu memantapkan dulu GLB dan GLBB-nya. Bagi adik-adik yang belum, bisa lihat video kami sebelum ini tentang GLB dan GLBB. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Pada hukum 1 Newton ini maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Contohnya seperti video di awal tadi, yaitu ketika kita tarik gelas, maka gelas tersebut akan cenderung diam atau mempertahankan kecepatannya, yaitu GLB, artinya kecepatannya tetap. Oke adik-adik, untuk hukum 2 Newton, yaitu bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi A atau percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, ini adalah hukum 2 Newton. Jadi di sini kita selain harus mengetahui GLB dan GLBB, yaitu A-nya ini adalah percepatan, berarti geraknya harus GLBB ya. GLBB. Oke, untuk hukum 2 Newton dia punya percepatan atau GLBB. Selain itu, adik-adik harus paham dulu tentang gaya atau resultan gaya. Bagi adik-adik yang belum paham bisa lihat video kami yang sebelum ini, yaitu tentang gaya. Oke, adik-adik, ini adalah rumusan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F bagi M atau F sama dengan M kali A. Oke adik-adik, untuk hukum 3 Newton, jumlah gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Jadi besarnya sama tetapi arahnya berbeda, karena negatif ini menandakan arahnya.
Adik-adik, contoh hukum 2 Newton ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika adik-adik menginginkan percepatannya lebih besar, maka beri gaya yang lebih besar. Contohnya, ketika kita mendorong meja ingin lebih besar percepatannya, maka kita berikan gaya yang lebih besar. Ketika kita ingin percepatannya lebih kecil, maka kita berikan gaya yang kecil saja. Oke, kemudian untuk hukum 3 Newton, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya orang menaiki lift, ya, maka lift akan bergerak ke atas, kemudian orang akan menekan gaya beratnya menekan ke bawah, sehingga adanya timbul gaya aksi dan reaksi antara berat orang dengan lift yang bergerak ke atas. Oke. Untuk contoh lainnya, contohnya seperti burung yang terbang, ya. Burung mengepakkan sayapnya ke belakang, ya, memberikan gaya aksi ke udara, sehingga udara yang masanya lebih besar memberikan gaya reaksi yang sama besarnya dengan gaya yang diberikan oleh burung, tapi berlawanan arah dengan gaya yang diberikan burung tadi, sehingga burung dapat melaju terbang. Itulah contoh hukum 3 Newton, yaitu gaya aksi besarnya sama dengan gaya reaksi. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal perhitungan hukum Newton. Ya, yang pertama, sebuah mobil melaju dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil 1200 kg, tentukan besar gaya yang terjadi. Kalau kita lihat ini ada percepatan, berarti ini hukum 2 Newton. Ya, kita buat diketahuinya dulu. Oke, diketahui percepatan itu A, 4 meter per sekon kuadrat. Massa mobil M, 1200 kg. Yang ditanya besarnya gaya berarti F. Oke, sesuai hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Oke, M-nya kita masukkan 1200. Percepatannya 4. Oke, kita kalikan. 1200 kali 4. 8. 4800 Newton. Adik-adik, kita lihat soal kedua. Ya, 4 buah benda masing-masing bermassa 2 kg dikenai gaya seperti gambar ini. Benda yang mana yang mengalami percepatan terbesar? Oke, berarti ini adalah materi hukum 2 Newton karena ada percepatan. Oke, seperti materi yang telah lalu, yaitu materi gaya, maka ini kita harus pandai mencari resultannya, yaitu dengan aturan tanda, di mana kalau ke kanan dia positif, ke kiri negatif. Itu resultan gayanya. Oke, sesuai hukum Newton, rumusnya A sama dengan sigma F bagi N. Ya, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Karena gayanya lebih, kita pakai sigma. Artinya ini di resultannya, ya. Resultan gaya. Oke, kita masukkan angkanya, ya. Ini ada 4 bagian, ya. Kita bagi 4. Oke, yang pertama, resultan gayanya kita misalkan, ya, ke kanan bernilai positif, ya. Oke, berarti ini 16 ke kanan, 16 dikurang, yang ini 22 ke kiri, berarti negatif, kurang 20, kurang lagi 12. Oke, 16 kurang 20 kurang 12. Oke, sehingga 16, 20 dengan 12 kan kita jumlahkan kalau dua-dua negatif, ya, berarti negatif 32. Sehingga percepatannya ini dibagi lagi M. Masanya adalah 2. 2 bagi 2, ya, per 2. Ya, dibagi 2. Sehingga 16 kurang 32, negatif 16 per 2. Sehingga percepatannya negatif 8 meter per sekon kuadrat. Negatif ini hanya menandakan arahnya saja. Ya, negatif hanya menandakan arah, ya. Arahnya, ya. Jadi besar percepatannya 8 meter per sekon kuadrat, ya.
Oke, adik-adik, kita lanjut yang berikutnya. Yang gambar kedua, jumlah gaya, sigma gaya atau resultan gaya dibagi massa. Gayanya yang ke kanan ada tiga-tiganya ke kanan, berarti kita tambah 12 tambah 16 tambah 20 dibagi massanya 2. Sehingga hasilnya 12 tambah 16 tambah 20. Ini 28 tambah 20, 48. 48 bagi 2, sehingga percepatannya adalah 24 meter per sekon kuadrat. Oke, arahnya ke kanan karena positif ya. Adik-adik, gambar yang ketiga, A sama dengan jumlah gaya dibagi massa. Ya, jumlah gaya ini adalah resultan ya. Resultan dibagi massa. Oke, resultannya yang ke kanan adalah 20 dengan 12. Berarti 20 tambah 12, yang ke kiri dikurang 16 ya. Kurang 16. Bagi massanya 2. Sehingga percepatannya 20 tambah 12, 32. 32 kurang 16, 16 dibagi 2. Hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk gambar ketiga 8 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk gambar yang keempat, A sama dengan resultan gaya dibagi M. Resultan gayanya yang ke kanan 12 dengan 16. Berarti 12 tambah 16 kurang yang ke kiri 20. Bagi massanya 2. Oke, 12 tambah 16, 28 kurang 20, 8 bagi 2. Hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi gambar yang pertama minus 8, minusnya kita abaikan, jadi besar percepatannya 8 ke kiri ya. Yang gambar kedua 24 meter per sekon kuadrat ke kanan, gambar ketiga 8 meter per sekon kuadrat ke kanan karena positif. Yang keempat, gambar keempat 4 meter per sekon kuadrat ke kanan juga karena positif. Pertanyaannya berapa percepatan terbesar? Gambar yang mana? Oke, gambar benda yang mengalami percepatan terbesar adalah gambar yang kedua, yaitu besarnya 24 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya gambar yang kedua. Adik-adik, kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika gaya yang terjadi pada mobil saat itu 2500 Newton, berapa ton massa mobil? Oke, sekarang berarti ini percepatan, ini kaitannya dengan hukum Newton 2. Oke, kita buat diketahui percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Gaya berarti ini adalah F, besarnya 2500 Newton. Pertanyaannya massa, berarti ditanya M. Oke, kita langsung pakai rumus. Kan persamanya F sama dengan M kali A. Jadi kalau ditanya M sama dengan F bagi A. Oke, langsung kita masukkan angkanya. F-nya 2500, A-nya 2. Oke, kita bagikan 2500 bagi 2 ya. 2500 bagi 2. Oke. Ini 2. Ini 5. Ya, ini 0. Berarti hasilnya massanya 1250 kilogram. Oke, ini kilogram. Pertanyaannya berapa ton? 1 ton 1000 kilogram. Berarti kalau kita konversikan ke ton yaitu 1,25 ton. Jadi massa mobil 1,25 ton. Adik-adik, kita lihat contoh nomor 4. Benda dengan massa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda setelah menempuh jarak 10 meter adalah berapa Newton? Oke, kita lihat, kita buat diketahuinya. Ya, diketahui massanya 50 kg.
kecepatan, ya. Ini bukan percepatan, berarti bukan A, tapi kecepatan. Karena dia di awal kita buat V0. Berarti ini ada hubungannya nanti dengan GLBB. 4 meter per sekon. Kemudian gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda. Berarti terakhir dia minta benda berhenti. Berarti VT-nya 0. Ya, ketika berhenti kecepatan akhirnya 0. Setelah menempuh jarak 10 meter, S-nya 10. Yang ditanya adalah gaya. Berarti gaya F yang ditanya. Oke, kita tahu bahwa berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Ya, kita butuh A. M-nya sudah ada, tapi A belum ada. Jadi kita pakai rumus GLBB. Rumus GLBB kan ada 3 pada video sebelumnya, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Jadi adik-adik gunakan rumus yang sesuai. Yang diminta adalah A. Kalau kita gunakan ini V0 dengan VT ada tapi T tak ada. Ya, maka kita tak bisa gunakan rumus yang pertama ini. Berarti kita gunakan rumus yang ini. VT ada yaitu 0, V0 ada 4. A yang dicari, S-nya ada yaitu jaraknya 10 meter. Berarti kita gunakan rumus yang kedua. Yaitu VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Masukkan VT-nya 0, 0 kuadrat. V0-nya 4, 4 kuadrat. 2 kali A, S yaitu jarak 10. Sehingga 0 sama dengan 4 kuadrat 16. 2 kali 10, 20A. Pindahkan ruas. Jadi di sini negatif 20A sama dengan 16. Sehingga A, 16 bagi negatif 20. Negatif menandakan perlambatan. Sama-sama kita bagi 4. Sehingga jawabannya 4/5. Ini adalah percepatannya. Sedangkan yang kita cari adalah F. Ya, F. Ya, kan yang ditanya tadi adalah F. F adalah berdasarkan hukum 2 Newton, kita sambung di sini, F sama dengan M kali A. Masanya 50. Percepatannya 4/5. Negatifnya kita hilangkan. Itu hanya menandakan bahwa diperlambat. Ya. Sehingga kita coret ini 50 bagi 5 dapatnya 10. Ya. 10 kali 4, ya 50 bagi 5 hasilnya 10 kali 4. Sehingga hasil gayanya 10 kali 4 jawabannya 40 Newton. Sehingga dengan diberikan gaya 40 Newton maka benda akan berhenti. Jawabannya D. Adik-adik, pada akhir video ini ada beberapa soal latihan. Jika adik-adik ingin memantapkan materi hukum Newton ini. Oke, jika ada terdapat kendala boleh isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada video kita yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.